Aku terbangun menuju mimpi burukku. Nathan berada di atasku. Aku ingat waktu itu aku sangat ketakutan dan juga terlalu mabuk untuk berbicara pada Nathan. Aku berusaha meraih Becky, tapi Nathan menahan tanganku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Nathan menyekap mulutku dengan tangan yang lain. Waktu seakan berjalan lambat. Sepertinya aku pingsan selama berjam-jam, dan ketika aku terbangun, rasanya aku masih terjebak dalam mimpi buruk itu. Tapi untungnya, Becky tiba-tiba saja terbangun. Aku tidak ingat kapan ia terbangun, tapi aku ingat Nathan langsung berdiri lalu berkata padaku bahwa semua ini adalah kesalahanku karena membuat Becky terbangun. Aku berusaha bangun pelan-pelan dan merasa sangat pusing. Halo, namaku Lydia. 3 tahun yang lalu aku meninggalkan mantan suamiku setelah ia ditahan atas kasus kekerasan. Aku pindah ke rumah ibuku dan mulai bekerja. Aku juga menjalani hubungan LDR dengan seorang teman lama yang ternyata merupakan pilihan yang buruk. Mengingat aku masih berusaha untuk menghilangkan trauma atas mantan suamiku. Aku bekerja dengan sangat baik di pekerjaanku yang baru dan bahkan melatih para karyawan yang baru masuk. Ketika aku dan karyawan baru menjadi sangat dekat, panggil saja namanya Nathan. Kami menjadi sering pergi bersama. Suatu hari Nathan mengantarku pulang dan sesuatu terjadi. Kami berciuman. Aku merasa buruk karena sudah selingkuh terhadap pacarku waktu itu. Tapi, di waktu yang sama, hal ini terasa menyenangkan dan memenuhi kebutuhan fisik yang sangat kurang dalam hubungan LDR-ku. Atas keputusanku, aku dan Nathan melanjutkan hubungan FWB. Di belakang pasangan kami, semua berjalan baik-baik saja sampai Nathan berkata bahwa dia mempunyai perasaan yang lebih terhadapku. Aku berkata bahwa aku juga menyukainya. Tapi, aku tidak bisa melanjutkan ke dalam sebuah hubungan yang lebih serius, dan Nathan setuju akan hal ini. Pada beberapa kesempatan, Nathan berkata bahwa aku tidak cocok dengan gaya hidup yang ia jalani. Aku tidak yakin apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan, tapi seringkali ia menyuruh untuk meninggalkan pacarku dan pergi dengannya. Aku terus mengecewakannya dari waktu ke waktu, sampai akhirnya menjadi sebuah masalah bagi kami. Setelah satu pertengkaran hebat, kami berhenti berbicara. Lalu aku menemukan bahwa Nathan mengumbar sebuah gosip tentangku. Karyawan di kantorku mulai merundungku dan para bos tidak menganggap serius masalah ini. Itulah saat aku menemukan tunanganku saat ini. Aku dan dia berteman dengan cepat. Aku sadar aku memiliki perasaan untuknya. Dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi antara aku dan Nathan lalu. Dan aku memutuskan hubungan dengan pacarku. Panggil saja tunanganku sebagai Vincent. Aku mulai berkencan dengan Vincent. Sesuai perkiraan kalian, Nathan sangat marah atas hal ini. Dia membuat kekacauan di kantor. Gosip yang tersebar bertambah parah. Nathan bahkan menyuruh temannya untuk mulai merundungku secara fisik. Perempuan ini akan mendorongku ketika aku lewat di hadapannya, atau tiba-tiba saja ia jatuh menabrak aku. Semua menjadi lebih buruk ketika Nathan mengunci mobil Vincent dan menutupnya dengan semprotan merica. Polisi dipanggil, tapi sayangnya tidak ada kamera CCTV, sehingga mereka tidak bisa menindaklanjuti kejadian ini. Setelah itu, Nathan keluar dari kantor. Teman-temannya meminta maaf padaku dan gosip mereda dengan sendirinya. Keadaan sangat membaik. 1 tahun telah berlalu. Aku mendapat promosi jabatan dan Vincent melamarku. Semua terlihat baik saja dan Nathan tiba-tiba masuk ke kantorku. Dia mulai bekerja di kantor ini lagi. Aku sudah berpikiran buruk, namun nyatanya tidak terjadi apa-apa. Aku dan Nathan saling melempar senyum ketika kami berpapasan, tapi kami tidak pernah berbicara sekalipun. Sampai suatu malam, terjadi hal yang paling buruk dalam hidupku. Nathan dan teman kami mengadakan sebuah pesta Halloween. Aku sangat bersemangat untuk datang ke pesta itu, karena aku dan Vincent telah mempersiapkan kostum pasangan. Kami juga membawa teman kami yang tidak pernah datang ke pesta Halloween. Panggil saja dia Charlie. Sesampainya di sana, Nathan tidak berada di sana. Dan aku pikir aku aman. Semua orang mabuk dan menjalankan pesta yang menyenangkan. Harus aku akui aku sedikit mabuk. Dan saat itulah Nathan masuk ke ruangan. Aku dipenuhi berbagai macam perasaan.
Kepalaku terasa berputar. Aku mendatangi temanku yang mengadakan acara dan menangis terseduh-seduh sambil menceritakan kebodohanku yang telah berselingkuh dengan Nathan di belakang mantan pacarku. Aku menangisi kejadian itu dan mengatakan betapa rindunya aku terhadap Nathan atas semua perilakunya. Aku menangis untuk beberapa waktu, lalu bangun dan pergi ke kamar mandi. Nathan ada di sana ketika aku kembali ke ruangan. Aku menangis saat melihatnya. Dia langsung berlari dan menopangku saat aku menangis. Temanku menyarankan kami untuk pergi ke balkon dan mengobrol. Dan kami mengobrol selama beberapa jam. Aku masih merasa sedikit mabuk dan capek, hingga tiba-tiba aku jatuh pingsan. Temanku dan Nathan mengantarku ke sebuah karpet yang tergeletak di lantai. Salah satu teman kami, Becky, sudah tertidur di karpet itu. Aku tidur di sebelah Becky dan mulai kehilangan kesadaranku. Hal terakhir yang kuingat adalah Nathan tidur berbaring di sebelahku dan semuanya menggelap. Aku terbangun menuju mimpi burukku. Nathan berada di atasku. Aku ingat waktu itu aku sangat ketakutan dan juga terlalu mabuk untuk berbicara pada Nathan. Aku berusaha meraih Becky, tapi Nathan menahan tanganku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Nathan menyekap mulutku dengan tangan yang lain. Waktu seakan berjalan lambat. Sepertinya aku pingsan selama berjam-jam, dan ketika aku terbangun, rasanya aku masih terjebak dalam mimpi buruk itu. Tapi untungnya, Becky tiba-tiba saja terbangun. Aku tidak ingat kapan ia terbangun, tapi aku ingat Nathan langsung berdiri lalu berkata padaku bahwa semua ini adalah kesalahanku karena membuat Becky terbangun. Aku berusaha bangun pelan-pelan dan merasa sangat pusing. Nathan terlihat cemas dan berusaha terlihat peduli akan kondisiku. Aku bertanya di mana keberadaan Vincent, dan dia malah berusaha menjauhkanku dari Vincent. Tapi aku sudah berhasil menemukan Vincent yang tertidur di kamar lain. Aku membangunkan Charlie dan memberitahu apa yang terjadi. Aku bercerita sambil menahan tangis dan tertatih-tatih mengumpulkan barang-barangku. Charlie membangunkan Vincent dan menyuruh kami semua untuk segera masuk ke mobil karena aku sudah tidak bisa menahan tangisku selagi di rumah. Vincent menelpon 911. Aku masih sangat terkejut. Aku tidak bisa berbicara. Aku hanya bisa sedikit bergerak. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara, aku malah menangis terseduh-seduh. Akhirnya, aku pergi ke rumah sakit dan setelah menunggu selama beberapa jam, semua tesnya telah selesai. Mereka mengumpulkan semua bukti dan memperbolehkanku pulang, memberitahu bahwa detektif akan menelpon. Beberapa bulan telah berlalu dan tiba-tiba aku mendapat telepon dari detektif yang mengerjakan kasusku. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan karena pada saat pengambilan darah, tidak ada alkohol yang cukup tersisa di tubuhku untuk membuktikan bahwa aku mabuk. Mereka menemukan DNA-nya Nathan, tapi saat mereka menginterogasi Nathan, dia berkata bahwa kejadian itu konsensual. Aku memohon pada detektif agar ia mewawancarai Becky, karena Becky adalah orang yang melihat kejadian pada malam itu. Tapi ternyata, Becky menolak dan berkata ia tidak bisa berbohong untukku. Aku sangat kecewa. Aku merasa kejadian itu terus terjadi dalam mimpiku. Setahun telah berlalu. Di beberapa kesempatan tidak sengaja aku melihat Nathan. Setiap saat aku melihatnya, aku merasa panik. Perlahan, kondisiku membaik. Mantan pacarku telah memaafkan kesalahanku dan aku pindah dari pekerjaan lama. Dan belum lama ini, aku melahirkan seorang bayi, hasil dari hubunganku dan Vincent. Aku masih merasa marah karena aku tidak menerima keadilan atas apa yang telah Nathan lakukan kepadaku. Tapi semua yang kujalani telah membuatku menjadi lebih kuat. Aku tahu, suatu saat aku akan mampu melihat Nathan tanpa rasa takut lagi, dan itulah yang paling penting bagiku. Apa pendapatmu tentang kejadian ini? Silahkan tinggalkan komen di bawah ini jika kamu mengalami hal yang sama denganku. Kamu juga bisa membagikan link cerita ini di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan.